Masalah lagi. Bloodling darah Bone Muchen diketahui oleh ras Nine Nether. Ini menjadikan masalah baru untuk Muchen. Mereka ingin menangkap dan memutuskan paksa Bloodling darah, namun Nine Nether menolaknya. Sebenarnya Bloodling darah Bone diperbolehkan jika situasinya terikat dengan manusia yang kuat, terutama penguasa surgawi. Melihat kultivasi Muchen, tetua separuh meremehkan. Liu Qing, anak muda, apakah saya benar? Penatua Heavenly Sparrow berteriak seperti guntur, mengguncang langit. Matanya seperti pedang tajam, membawa aura ganas yang menembus ruang dan langsung menyelimuti Muchen. Kemudian, di bawah tatapan tajamnya, Muchen tiba-tiba merasakan penindasan yang mengerikan menyapu dadanya. Tatapan itu hampir menembus dadanya dan menyebabkan darahnya bergolak. Sedikit darah melonjak di tenggorokannya, tetapi dia dengan kaku menelannya kembali. Dia mendongak, tetapi matanya tidak menyusut saat dia melakukan kontak mata dengan Elder Heavenly Sparrow. Aura tajam keluar dari matanya. Bahkan jika Muchen tidak sekuat Heavenly Sparrow Elder, tekadnya tidak kalah. Huff. Penatua Heavenly Sparrow melihat bagaimana Muchen, hanya seorang sovereign kelas 5, sebenarnya tidak berlutut dalam penyerahan tetapi berani untuk melihat langsung ke arahnya. Dia segera mendengus dingin dan ingin mengambil langkah untuk melepaskan tekanan yang lebih mengerikan untuk menaklukkan pria di depannya. Tepat saat dia akan melakukannya, suara marah Mandela terdengar. Beraninya kamu menyerang di wilayah Daluoku. Apakah Anda benar-benar meremehkan kehadiran saya? Penatua Heavenly Sparrow merasakan rasa penindasan yang mengerikan membayangi dirinya, dan di bawah rasa penindasan itu, dia mendapati dirinya tidak dapat mendaratkan langkahnya. Meskipun dia bisa memaksa kakinya turun, dia bisa merasakan tekanan di atmosfer. Dia tahu bahwa begitu dia mundur, Mandela akan menyerang, dan ketika saatnya tiba, bahkan jika dia bisa melarikan diri tanpa cedera, dia pasti akan sangat malu. Bagaimanapun, Mandela hanya setengah langkah lagi untuk naik ke penguasa bumi atas. Dibandingkan dengan penguasa bumi bawah tanah seperti dia jauh lebih kuat dari dia, dan dia tidak punya kesempatan untuk menang. Tatapan Elder Heavenly Sparrow berubah. Jubahnya yang telah mengepul meskipun tidak ada angin akhirnya berhenti, dan penindasan mengerikan yang berasal dari tubuhnya berangsur-angsur mereda. Saat penindasan menghilang, mata dingin Heavenly Sparrow Elder menoleh langsung ke Mandela. Dia bergumam, Dominator wilayah Daluo, masalah ini sangat penting bagi klan 9 Netherbird, dan saya berharap bahwa Dominator wilayah Daluo dapat menghormati itu. Serahkan pria ini kepada kami, dan klan 9 Netherbird akan sangat berterima kasih. Petik 2. Mandela memandang Heavenly Sparrow Elder dan berkata dengan acuh tak acuh, itu sama sekali tidak mungkin. Muchen telah mencapai prestasi besar dalam pertempuran untuk wilayah Daluo. Siapapun yang ingin menyentuhnya di wilayah Daluo akan menyatakan perang dengan kita. Petik 2. Meski suaranya tenang, niat baja itu cukup jelas. Mata Elder Heavenly Sparrow menyipit. Dia rupanya tidak mengira Mandela akan menolak permintaannya dengan begitu keras. Dominator wilayah Daluo, apakah Anda lebih suka memulai perang dengan klan 9 Netherbird untuk kepentingan kecil penguasa kelas 5? Suara Elder Heavenly Sparrow menjadi melengking. Meskipun wilayah Daluo secara tidak terduga kuat, itu hanya kekuatan dengan fondasi yang dangkal dan tidak dapat dibandingkan dengan ras spiritual beast mereka. Jadi, jika mereka benar-benar ingin bentrok, itu pasti akan menjadi bencana bagi wilayah Daluo. Jika wilayah Daluo bahkan tidak dapat membela seseorang yang telah mencapai prestasi besar untuk kita, bagaimana mungkin kita layak untuk berdiri di wilayah utara? Saya lebih suka membubarkannya lebih cepat daripada nanti. Mandela mencibir. Selain itu, meskipun klan 9 burung Nethermu memiliki sejarah yang panjang, jika kamu ingin melahap wilayah Daluo, aku khawatir kamu harus mempersiapkan beberapa penguasa bumi untuk jatuh, yang mungkin termasuk kamu, Penatua Burung Gereja Surgawi. Petik 2. Pada titik ini, niat membunuh muncul di mata Mandela. Kata-katanya yang mendominasi membuat posisinya jelas, menyebabkan wajah Elder Heavenly Sparrow berubah menjadi baja karena marah. Meski marah, dia juga diam-diam khawatir. Dalam pandangannya, Dominator wilayah Daluo benar-benar gila dan menentang semua harapan. Hanya dengan kata-kata, dia siap untuk menyeret pihak lain ke bawah dan menyebabkan korban di kedua sisi. Mereka mungkin memiliki latar belakang keluarga yang lebih kuat daripada wilayah Daluo, tetapi mereka benar-benar tidak dapat menahan jatuhnya beberapa penguasa bumi. The Nine Netherbird Clan telah mengumpulkan sovereigns mereka selama ribuan tahun.
Mereka hanya bisa membudidayakan segelintir, jadi kehilangan satu akan mengakibatkan kerusakan parah pada klan. Elder Heavenly Sparrow. Saat ekspresi Heavenly Sparrow Elder terombang-ambing dengan liar dan penuh dengan tanda-tanda kekuatan baru, Nine Nether meraung dengan marah, "Jika aku tidak bertemu Mu Chen, aku akan dibakar menjadi abu." Dia juga merupakan dermawan dari klan 9 Netherbird. Apakah Anda berniat membalas kebaikannya dengan niat jahat sekarang? Petik 2. Penatua Heavenly Sparrow berkata dengan suara yang dalam, "9 Nether, aku tahu kamu memiliki kasih sayang yang besar, tetapi ada cara berbeda untuk bersyukur. Anda adalah garis keturunan paling murni di keluarga saya selama 1000 tahun. Bahkan jika Anda ingin membuat ikatan garis darah, itu harus dengan peringkat yang sama dari binatang ilahi dengan garis keturunan peringkat tinggi, bukan bocah kecil biasa ini. Dia tidak layak menerima kekayaan seperti itu, dan itu hanya akan menyakitinya." Petik 2. Biasa. Mandela mendengus dingin dan mengejek. Mu Chen berada di puncak rekor naga Phoenix di wilayah utara dan merupakan yang paling menonjol di antara generasi muda. Saya khawatir tidak ada yang bisa mengungguli dia. Petik 2. Elder Heavenly Sparrow dan Liu Qing di belakangnya terkejut dengan kata-katanya, dan ada jejak kejutan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen bisa mencapai prestasi seperti itu. "Hei, wilayah utara ini juga sangat luas. Saya tidak menyangka generasi muda menjadi begitu tidak kompeten. Kekuatan seorang penguasa kelas 5, jika ditempatkan di antara generasi muda kita, paling-paling hanya bisa diberi evaluasi sebagai orang biasa. Adapun untuk mencapai kemenangan posisi teratas, itu lelucon." Penatua Heavenly Sparrow segera tersadar, dan segera mencemooh mereka, tampaknya penuh keraguan tentang keabsahan catatan naga Phoenix di wilayah utara. Mu Chen mendengarkan komentar menghina Heavenly Sparrow Elder tetapi tidak berkobar dalam kemarahan. Dia hanya tertawa dan berkata, "Saya bisa menjadi yang pertama dalam catatan naga Phoenix di wilayah utara karena beberapa elemen keberuntungan, tetapi apakah saya memiliki kualifikasi seperti itu? Penatua dapat mengirim seseorang untuk mencobanya." Menghadapi agresi Heavenly Sparrow Elder, Mu Chen tidak begitu saja menyusut di bawah perlindungan Mandela. Dia juga mengerti seberapa besar tekanan yang akan dihadapi Mandela jika dia bentrok langsung dengan klan 9 Nether, jadi dia ingin berbagi sebagian tekanan dengan mengusulkan ini. Namun, Mu Chen tidak begitu sombong untuk menantang Elder Heavenly Sparrow, yang bagaimanapun juga, adalah penguasa bumi. Untuk melenyapkan Mu Chen hanyalah masalah menjentikkan jarinya, jadi dia hanya menyarankan untuk mengirim seseorang untuk mencoba. Sekarang, jika Penatua Heavenly Sparrow benar-benar ingin mengirim seseorang untuk mencoba kemampuannya, jelas bahwa dia hanya dapat mengirim pemuda bernama Liu Qing. Orang ini tidak sederhana. Menurut spekulasi Mu Chen, dia harus memiliki kekuatan yang sama dengan Nine Nether, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, yang terakhir mungkin tidak bisa menang dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, tatapan Elder Heavenly Sparrow berkedip, dan dia segera mencibir dan berkata, "Kamu adalah seorang pemuda yang licik. Jika saya benar-benar bertekad untuk menyerang, tidak ada yang bisa melindungi Anda, tapi karena Anda memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif untuk berdiri, saya benar-benar ingin melihat seberapa mampu Anda." Petik 2. Liu Qing. Pemuda tampan berjubah hijau dengan tatapan tajam menjawab dengan suara rendah, "Ya. Kalahkan dia dalam 10 ronde." Begitu suaranya turun, Penatua Heavenly Sparrow memandang Mandela dan 3 raja dan berkata, "Saya tidak berpikir Anda akan ikut campur dalam pertarungan antara generasi yang lebih muda ini, bukan?" Setelah dia yakin bahwa bocah itu biasa-biasa saja, dan dia membawa berita itu kembali ke klan, itu pasti akan menyebabkan banyak tetua menjadi marah. Keajaiban 1000 tahun mereka tidak boleh mencemari garis keturunannya karena seorang manusia yang tidak kompeten. Saat beritanya meledak, mari kita lihat apakah wilayah Daluo masih akan bersikukuh. Mandela dan 3 raja mengerutkan kening dan kemudian tidak lagi berbicara. Bagaimanapun, Penatua Heavenly Sparrow mewakili klan 9 Netherbird, dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk terlalu menentang. Karena dia ingin membiarkan Liu Qing menyerang, biarlah. Mandela melirik Liu Qing. Pria ini memang bukan orang biasa, dan mungkin salah satu yang terbaik di antara generasi muda di klan 9 Netherbird. Namun, mereka terlalu sombong dan ingin menyingkirkan Mu Chen hanya dalam 10 putaran. Pada titik ini, mulut Mandela mencibir. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang membenci dan meremehkan Mu Chen akhirnya berakhir dengan buruk. Dominator wilayah Daluo benar-benar memahami gambaran besarnya.
Ketika Penatua Heavenly Sparrow melihat Mandela setuju, dia tersenyum puas, dan kemudian dia mengangguk lembut ke Liu Qing di belakangnya. Setelah melihat ini, Liu Qing mengangguk dan secara bertahap melangkah keluar. Namun, saat Liu Qing bergerak, 9 neter memblokirnya dan menatapnya dengan dingin. Liu Qing menatap tatapan dingin 9 neter dan tersenyum. Yang mulia 9 neter, yakinlah, saya tidak akan membunuhnya. Saya hanya ingin dia memahami sesuatu. Petik 2. Penatua Heavenly Sparrow berkata dengan suara yang dalam, 9 neter, kamu akan berhenti ikut campur dalam masalah ini. Anak ini akan terlalu tidak kompeten jika dia membutuhkanmu untuk melindunginya. Jika berita menyebar ke ayahmu, dia tidak akan pernah membiarkanmu terus membodohi dirimu sendiri. Petik 2. Nine Neter menatap Liu Qing dengan senyum dingin dan mencibir. Aku hanya tidak ingin kamu benar-benar dipermalukan nanti. Mata Liu Qing sedikit menyipit, lalu dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia baru saja melangkah keluar, melewati Nine Neter, dan berjalan perlahan menuju Mu Chen. Saat dia berjalan keluar, siapapun bisa merasakan gelombang spiritual yang berapi-api dan ganas berkumpul di dalam tubuhnya seperti gunung berapi. Matanya yang tajam menjadi lebih tajam, dan energi spiritualnya menyebabkan jubahnya mengembang saat suara yang jernih dan tajam terdengar. Aura yang menakjubkan perlahan muncul dari tubuhnya. 3 raja merasakan aura Liu Qing, dan tatapan mereka berubah menjadi serius. Dilihat dari aura saat ini, kekuatan Liu Qing mungkin setara dengan penguasa wilayah Daluo mereka, dan hanya Tuan Asura yang bisa menindasnya. Generasi muda dari klan 9 Neter memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran Heavenly Sparrow Elder begitu sombong. Di bawah tatapan orang banyak, Liu Qing berjalan 10 kaki di depan Mu Chen dan kemudian berdiri diam. Dia memandang Mu Chen dengan acuh tak acuh dan berkata dengan lemah, kali ini, aku hanya ingin kamu mengerti, seorang pria harus tahu batasnya. Namun, seolah-olah Mu Chen tidak mendengar kata-kata Liu Qing. Dia tetap tenang sambil mengulurkan satu tangan dengan telapak sedikit ditekuk. Mu Chen dari wilayah Daluo, mencari bimbingan. 9 Neter Flame Sparrow. Di depan aula tamu penyambutan, Mu Chen dan Liu Qing berdiri dalam konfrontasi. Mata mereka setajam pisau, dan fluktuasi spiritual yang kuat yang berasal dari tubuh mereka menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan berdengung. Liu Qing memandang Mu Chen, yang tidak tampak lemah, dan tercengang. Dia tidak mengerti dari mana Mu Chen mendapatkan kepercayaannya, karena dia hanya seorang penguasa kelas 5 belaka. Namun, Liu Qing tidak terlalu memikirkannya saat ini. Sebaliknya, dia fokus pada apa yang perlu dia lakukan sekarang, yaitu menjatuhkannya dalam 10 ronde atau kurang. Dia akan menunjukkan kepada anak ini celah antara kedua belah pihak, dan bahwa dia juga tidak harus melibatkan dirinya dalam insiden ini dengan Nine Neter. Saya harap Anda memiliki beberapa keterampilan. Kalau tidak, Anda hanyalah anak bodoh yang telah menodai garis keturunan bangsawan dari Yang Mulia 9 Neter. Petik 2. Setelah Liu Qing mengatakan ini, dia menatap Mu Chen dengan serius, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya terkepal, dan tiba-tiba, fluktuasi spiritual yang berapi-api dan keras meledak dari tubuhnya. Gelombang panas bergulung, menyebabkan suhu antara langit dan bumi meningkat pesat. Ledakan. Ketika suhu antara langit dan bumi naik, telapak kaki Liu Qing tiba-tiba terinjak, menyebabkan bumi bergetar. Seolah-olah ada api yang meledak di bawah kaki Liu Qing. Retakan menyebar di tanah Blue Stone yang keras, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan, meledak ke angkasa. Liu Qing sangat cepat, dia hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia dengan cepat muncul di sebelah kanan Mu Chen. Pada saat yang sama, dia menekuk kedua jarinya, seolah-olah itu adalah bilah, dan energi spiritual merah-merah berkumpul di sana, menyebabkan jari-jarinya memerah. Api merah menyala di ujung jarinya, saat bersiul. Bahkan ruang itu sendiri telah melengkung dan diuapkan oleh suhu setinggi itu. Setelah Liu Qing bergerak, dia tidak kenal lelah dan tidak menunjukkan belas kasihan. Jika penguasa kelas 6 terkena serangan Liu Qing, setengah dari tubuhnya akan tertembus oleh suhu tinggi, mengakibatkan luka berdarah. Jadi, Anda hanya bisa membayangkan kerusakan yang bisa dilakukan serangan Liu Qing pada penguasa kelas 5. Haha, jari roh api Scarlet Liu Qing semakin terampil. Ketika Elder Heavenly Sparrow melihat gerakan petir Liu Qing, dia mengangguk dengan puas. Di sisi lain, Mandela,
ketiga raja, 9 neter dan yang lainnya semuanya menonton dengan sikap dingin, tidak ada yang menjawab. Mereka tahu kemampuan Mu Chen, dan sangat menyadari bahwa dia bukan sovereign kelas 5 biasa. Pada saat itu, jari-jari merah-merah, seperti bayangan, tercermin di pupil gelap Mu Chen. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menekuk jari-jarinya, menunjuk ke arah mereka, tanpa ragu-ragu. Ketika jari-jarinya sendiri menjulur keluar, tampak ada cahaya keemasan yang terpancar di permukaan tubuhnya. Kemudian, raungan naga bergema di seluruh ruang, diikuti oleh simbol ungu dan naga emas, keduanya muncul di jari-jarinya, saat cahaya keemasan memenuhi seluruh ruang. Tubuh naga Phoenix, simbol naga emas. Dua jari Mu Chen, seolah-olah terbuat dari emas, telah menembus kehampaan secara langsung, lalu bertabrakan dengan jari merah. Tiba-tiba, gelombang kejut spiritual pecah, dan tanah tempat kedua pria itu berdiri runtuh secara langsung, menyebabkan lempengan batu keras itu pecah dan berubah menjadi abu. Saat mereka bentrok, mata Liu Qing membeku dengan tatapan tajam. Kekuatan, kekerasan yang berasal dari Mu Chen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Selain itu, dua jari Mu Chen sangat kuat. Bagaimanapun, Mu Chen adalah binatang ilahi, jadi jarinya lebih tajam dari artefak ilahi biasa. Secara umum, bahkan mereka yang memiliki pangkat penguasa yang sama, yang berspesialisasi dalam menyempurnakan fisik manusia mereka, merasa sulit untuk menahan pukulan Mu Chen. Tubuh fisik orang ini sangat kuat. Aku tidak percaya kamu bisa melawan aku. Petik 2. Liu Qing mengerutkan kening setelah dia mengatakan ini, lalu segera mengeluarkan dengungan dingin. Auranya secepat kilat, berubah menjadi banyak bayangan. Bayangan-bayangan ini kemudian mengelilingi semua bagian penting Mu Chen, masing-masing mengeluarkan teriakan yang menusuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, bahkan dalam menghadapi serangan intens Liu Qing, Mu Chen mencocokkannya dengan tit for tat. Saat cahaya keemasan melonjak, siluet jari-jari juga menyapu langit, berbenturan keras dengan bayangan yang menyerbu ke arahnya. Ledakan, ledakan, jatuh. Tabrakan itu memuncak dalam ledakan energi spiritual, dan saat angin bertiup kencang, itu memotong jejak yang dalam ke tanah. Namun, setiap jejak berbeda, karena tanda Liu Qing dipenuhi dengan amarah dan semangat, menunjukkan tanda-tanda mencair, sementara jejak Mu Chen tajam dan halus, seperti ujung pisau yang memotong tahu. Dong, angin begitu kuat, ketika sisa bayangan terakhir bertabrakan satu sama lain, gelombang kejut yang hebat meledak, menyebabkan dua sosok yang dekat terhuyung mundur. Mu Chen diseret di tanah sejauh 10 kaki, sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia memandang Liu Qing, yang berada di depannya, dan alis yang terakhir berkerut erat, seolah-olah dia kesakitan. Tidak heran kalau kamu dikenal sebagai karakter teratas di antara generasi muda di wilayah utara. Itu benar-benar sesuatu. Liu Qing perlahan mengangkat telapak tangannya, hanya untuk melihat luka dangkal di punggung tangannya. Dengan goyangan telapak tangannya, api merah muncul, dan bekas luka dengan cepat menghilang. Ini menunjukkan kemampuan pemulihan manusia super dari tubuh binatang ilahi. Mu Chen menatapnya dan tersenyum. Ada tetesan darah yang menetes di jarinya, tetapi ketika cahaya keemasan melonjak, darah di ujung jarinya menghilang sama sekali. Tubuh naga Phoenix-nya jelas tidak lebih lemah dari binatang dewa. Dalam pertempuran sebelumnya, dengan bantuan kekuatan tubuh naga Phoenix, Mu Chen bisa menahan pukulan keras Liu Qing. Namun, dia juga terkejut dengan kemampuan yang terakhir ini. Menurut perkiraannya, Liu Qing sudah berada di peringkat teratas dari penguasa kelas 6. Ini berarti, jika dia ditempatkan di antara para penguasa, dia hanya akan sedikit lebih lemah dari Tuan Asura. Lawan seperti itu memang mengintimidasi. Liu Qing menatap Mu Chen dengan mata menyipit. Setelah pertempuran sebelumnya, penghinaan di matanya telah menghilang. Bagaimanapun, fakta bahwa Mu Chen bisa berbenturan dengannya, sementara hanya menjadi penguasa kelas 5, menunjukkan bahwa Mu Chen bukanlah orang biasa. Meskipun Liu Qing hanya menguji air dalam pertemuan mereka sebelumnya, sekarang jelas bahwa Mu Chen juga tidak melakukan semuanya pada saat itu. Menarik, Liu Qing bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, matanya, yang terbakar dengan keinginan untuk bertempur, melonjak, mengunci Mu Chen. Pakaiannya kemudian tiba-tiba mengembang, meski tidak ada angin. Saat mereka berdesir, energi spiritual yang ganas dan kuat, seperti gunung berapi, tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dan berkumpul di belakang Liu Qing, bergabung menjadi burung merah besar berwarna merah.
Di tubuh burung raksasa itu, nyala api berkobar, dan bahkan awan di atas langit menguap di bawah suhu setinggi. Itu, tubuh Liu Qing tiba-tiba muncul di belakang burung raksasa merah itu, sementara api mengembun di tengah telapak tangannya. Dalam sekejap, mereka telah berubah menjadi tombak merah tua. Dia menggenggam tombak di telapak tangannya, dan pada saat itu, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa momentum Liu Qing menjadi semakin luar biasa. Setiap kali Liu Qing mengarahkan pandangan ke arah Mu Chen, itu membuat kulitnya berdenyut dengan intensitasnya. Mu Chen menduga bahwa burung merah besar itu harus menjadi bentuk binatang ilahi Liu Qing, namun itu sangat berbeda dari bentuk 9 neter Warbird 9 neter. Jadi, jika spekulasi Mu Chen benar, bentuk binatang ilahi ini sebenarnya adalah 9 neter Flame Sparrow. Meskipun 9 neter Flame Sparrow tidak selangka 9 neter Warbird, spesies ini juga Divine Beast yang cukup kuat dalam ritus mereka sendiri. Setelah dipanggil, mereka memiliki kemampuan untuk membakar langit dan merebus laut. Pada saat itu, 9 neter Flame Sparrow mengepakkan sayapnya, dan seluruh langit tampak terbakar, berubah menjadi merah padam. 9 neter Flame Sparrow dan Liu Qing tampaknya berbaur menjadi satu, dan energi spiritual langit dan bumi mulai mendidih. Jalankan tubuh surgawi sovereign Anda, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan lain. Liu Qing menatap Mu Chen, memerintahnya. Binatang ilahi belum mengolah tubuh surgawi berdaulat, karena mereka memiliki bentuk binatang ilahi, yang terlalu mirip. Sekarang Liu Qing telah berubah menjadi bentuk binatang ilahi sendiri, efektivitas tempurnya pasti akan melonjak. Jadi, jika Mu Chen tidak menggunakan badan surgawi berdaulat, hampir tidak mungkin untuk bersaing dengannya. Sesuai keinginan kamu, Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Dia kemudian menggunakan tangannya dan membuat segel dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Kemudian, setelah beberapa napas, badan surgawi berdaulat yang besar dan tak tertandingi muncul di belakangnya. Badan surgawi berdaulat berdiri di antara langit dan bumi, dengan matahari emas mengambang di belakangnya. Tubuh besar, yang ditutupi dengan simbol emas misterius dan kuno, adalah tubuh abadi matahari. Aku belum pernah melihat badan surgawi berdaulat yang begitu aneh. Liu Qing tidak bisa membantu tetapi tercengang, saat jejak kejutan melintas di matanya. Sekarang dia telah memanggil bentuk binatang ilahi, konfrontasi harus berakhir dengan cepat, namun fakta bahwa Mu Chen bisa mendorongnya ke titik ini, mengungkapkan bahwa Mu Chen cukup mampu. Namun demikian, terbukti bahwa Penatua Heavenly Sparrow bermaksud untuk dengan kejam mempermalukan bocah itu, jadi harus dijelaskan kepadanya bahwa kemampuannya masih jauh dari memenuhi syarat untuk membentuk ikatan garis darah dengan Yang Mulia 9 neter. Bagaimanapun, orang-orang biasa-biasa saja tidak boleh membahayakan masa depan yang menjanjikan dari Yang Mulia 9 neter. Pada titik ini, tatapan Liu Qing menjadi semakin tajam. Dia mengangkat tombak yang terbakar dengan api merah-merah di tangannya perlahan, mengunci pandangannya ke sosok Mu Chen. Ketika matanya tertuju pada Mu Chen, remaja kurus itu tampak mengangkat kepalanya, dan tatapan balik dari mata hitamnya menembus ruang, tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Mu Chen telah datang sejauh ini tahun-tahun ini, dan telah dalam segala macam situasi hidup dan mati, jadi bagi Liu Qing untuk benar-benar berpikir bahwa dia bisa membuatnya tunduk benar-benar konyol dalam pikirannya. Dengan demikian, dua tatapan tajam mereka bertabrakan di udara, dan dalam sekejap mata, percikan api terbang keluar dan ketegangan meningkat. Pertempuran intens melawan Liu Qing. Dua raksasa berdiri di udara, dan energi spiritual yang mengerikan. Menyapu seperti badai yang mengamuk. Itu meraung antara langit dan bumi, dan awan di langit tercabik-cabik. Meskipun daerah itu telah lama diblokir oleh Mandela, itu masih dalam batas Daluotian, jadi ketika fluktuasi spiritual yang mencengangkan meletus, daerah itu segera menjadi sedikit bergolak. Siluet yang tak terhitung jumlahnya bersiul di kejauhan dan akhirnya melayang jauh di atas langit, menyaksikan konfrontasi. Mereka tidak masuk ke daerah itu sesuka hati, karena mereka juga melihat Mandela, dan karena Dominator ada di sana, pertempuran di hadapan mereka terjadi dengan izinnya. Beberapa penguasa yang memiliki tanggung jawab pertahanan menghela nafas lega, lalu mengalihkan perhatian mereka ke konfrontasi di kejauhan. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Bukankah itu tuanmu? Ada seseorang yang bertengkar dengannya. Siapa itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi penindasan spiritual itu luar biasa.
Petik 2. Penindasan spiritual seperti itu, orang ini pasti telah melangkah ke puncak tertinggi dari penguasa kelas 6. Di antara para bangsawan, hanya Lord Asura yang bisa mengalahkannya. Dari mana orang ini berasal? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Banyak bisikan pecah di udara. Sejak akhir perang berburu hebat, ketenaran Mu Chen di wilayah utara terus meningkat, dan dia bahkan menjadi karakter teratas di antara generasi muda di wilayah utara. Jadi, ketika penguasa wilayah Daluo yang hebat ini tiba-tiba melihat seseorang menghadapi Mu Chen, yang sangat terkenal sekarang, mereka merasa sangat heran. Aku mendengar bahwa klan 9 Neter datang untuk menyambut Tuan 9 Neter kembali ke klan mereka. Jika tebakanku benar, pemuda itu pasti anak ajaib dari klan 9 Neterbird. Masih ada pemimpin tingkat tinggi di wilayah Daluo, sehingga mereka memiliki lebih banyak informasi orang dalam. Namun, klan 9 Neterbird memang tangguh. Saat ini, pria ini berada di puncak penguasa kelas 6, dan kekuatannya, yang ditempatkan di salah satu pasukan wilayah utara, pasti akan sangat dihargai, seseorang berkomentar dan menghela nafas. Orang ini luar biasa, dan saya tidak tahu apakah tuanmu bisa menang. Beberapa orang khawatir bahwa meskipun Mu Chen telah memiliki reputasi di wilayah utara untuk sementara waktu, kekuatannya hanya dari penguasa kelas 5. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan posisinya sebagai pengirim pasukan perang untuk memanggil niat bertarung, maka keajaiban dari klan 9 Neter mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan 5 putaran. Sayangnya, Mu Chen tidak bisa menggunakan niat bertarung dalam pertempuran saat ini. Orang biasa mungkin mencemooh penguasa kelas 5 jika mereka mencoba bersaing dengan penguasa kelas 6, tetapi jika itu kebetulan adalah Mu Chen, mereka mempertimbangkan kembali kemungkinan menang, karena yang terakhir telah menciptakan begitu banyak keajaiban selama bertahun-tahun. Jadi, dalam pertempuran ini, orang-orang tidak tahu seperti apa hasil akhirnya. Sementara konfrontasi antara Mu Chen dan Liu Qing menarik perhatian kekuatan besar wilayah Daluo, kedua kombatan itu tidak terganggu oleh tatapan mereka. Tatapan mereka terkunci satu sama lain saat kilatan dingin melintas di mata mereka, dan energi spiritual mereka mengamuk seperti badai. Liu Qing, yang berada di punggung 9 Nether Flame Sparrow, perlahan mencengkeram tombak merah di telapak tangannya dengan erat. Saat berikutnya, warna merah menyala di matanya, dan dia tiba-tiba menginjak kakinya. Mengomel, di kakinya, 9 Nether Flame Sparrow tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dan tajam. Ia kemudian membuka paruhnya yang panjang dan tajam saat lautan api merah segera menyapu langit, meresapinya. 9 Nether Flame Sparrow Art, laut merah membakar langit. Tombak merah tua di tangan Liu Qing menunjuk ke arah Mu Chen dari jauh. Tiba-tiba, lautan api merah menyapu. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu berputar dan terdistorsi, menyebabkan penglihatan orang-orang yang melihat di kejauhan menjadi kabur. Suara mendesing, lautan api melonjak, dan dalam sekejap mata, itu langsung menyelimuti tubuh agung matahari yang tidak mati. Namun, dalam menghadapi laut merah yang menderu, wajah Mu Chen tenang saat dia berdiri di atas kepala Grid Solar Unding Body, dan cahaya keemasan mekar di sekitarnya. Lautan api meraung, tetapi tubuh agung matahari yang tidak mati sekokoh batu. Tidak hanya itu tidak meleleh di lautan api, seluruh tubuh emas menjadi semakin keemasan dalam panas terik, terlihat seperti tubuh emas yang agung dari jauh. Liu Qing melihat pemandangan ini, dan matanya tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi serius. Api di dalam lautan api merahnya adalah api dari sumber kehidupannya sendiri dan sangat mendominasi. Bahkan jika penguasa kelas 6 telah terperangkap di dalamnya, setelah menggunakan badan surgawi yang berdaulat, mereka juga akan secara bertahap meleleh. Tapi sekarang, tidak hanya Mu Chen Sovereign Celestial tetap tidak bergerak, itu juga menjadi semakin halus. Apa asal-muasal tubuh surgawi berdaulat anak ini? Mengapa begitu kuat? Alis Liu Qing berkerut, dan segera dia mendengung dingin. Tanpa ragu-ragu, dia membuat segel aneh dengan satu tangan. Berdengung. Dengan perubahan segelnya, api merah yang menyapu tubuh surgawi yang berdaulat tiba-tiba mengembun menjadi banyak pedang bulu api. Bulu api ini seperti pedang api yang ditutupi dengan simbol api, dan gelombang api terpancar di antara api. Saat pedang bulu api ini terbentuk, tatapan Mu Chen berubah muram. Dia berdiri di atas tubuh abadi matahari, dan samar-samar dia bisa merasakan beberapa fluktuasi berbahaya dari bulu-bulu itu. Liu Qing menatap Mu Chen dari jauh. Dia tampak tersenyum acuh tak acuh, lalu menjentikkan jarinya, memberikan pukulan mematikan.
Berdengung, berdengung. Suara pedang yang bergetar di seluruh langit terdengar. Tiba-tiba, banyak pedang bulu api yang tergantung di lautan api dengan anehnya menghilang. Ketika Mu Chen melihat ini, matanya tidak bisa membantu tetapi menyempit, karena ketika pedang bulu api itu menghilang, dia bahkan tidak memperhatikan fluktuasi yang tidak biasa. Rasanya seolah-olah pedang bulu api itu benar-benar lenyap di udara tipis. Tidak, mereka tidak menghilang, mereka terintegrasi ke dalam lautan api. Namun, saat Mu Chen menyadari hal ini, cahaya keemasan di sekitar tubuh abadi matahari tiba-tiba memudar. Pada saat itu, selusin api berkedip di sekitar Mu Chen. Api itu berisi pedang bulu api. Meskipun berkobar, bilahnya sangat tajam, menyebabkan kulit Mu Chen kesemutan. Suara mendesing. Ketika pedang bulu api itu membuat penampilan aneh mereka, tidak ada keraguan sama sekali karena itu menyerang secepat kilat ke arah bagian vital Mu Chen. Kecepatannya sangat cepat sehingga Mu Chen bahkan tidak bisa bereaksi. Bila pedang bulu api itu tak tertandingi dalam ketajaman. Rupanya, Liu Qing telah memberikan semuanya. Jika Mu Chen dipukul, bahkan jika tubuh fisiknya kuat, dia pasti akan terluka parah. Cahaya pedang tercermin di mata Mu Chen. Dalam sekejap, bila pedang menyentuh pakaiannya, tetapi tatapan Mu Chen tiba-tiba menajam. Di mahkota Great Solar Unding Body, cahaya kemasan melonjak keluar dan dengan kecepatan kilat, berubah dengan cepat menjadi perisai emas di kulit Mu Chen. Ledakan, ledakan. Saat cahaya pedang bertabrakan dengan perisai emas, tiba-tiba suara tajam menusuk terdengar, dan di tengah kekacauan energi spiritual, keduanya menghilang menjadi titik cahaya. Reaksi yang sangat cepat. Ketika Liu Qing melihat bahwa langkah cerdik seperti itu telah gagal, dia tersenyum keheranan. Namun, dia menjentikkan jarinya lagi. Bagaimana dengan kali ini, lalu? Pada saat suaranya jatuh, hati Mu Chen jatuh, karena dia melihat bahwa kali ini, ada ratusan dan ribuan pedang bulu api. Anehnya, mereka muncul di sekelilingnya seolah-olah serangkaian pedang telah menjebaknya. Baru saat itulah Mu Chen menyadari bahwa lautan api Liu Qing tidak dimaksudkan untuk membakarnya. Sebaliknya, itu adalah media di mana dia menyerang secara diam-diam. Pedang bulu api itu bisa berintegrasi dengan lautan api dan kemudian muncul di lautan api ini di mana saja, jadi bahkan jika Mu Chen memiliki perlindungan dari Great Solar Unding Body, itu masih tidak bisa bertahan melawan pedang bulu api yang luar biasa. Kecuali dia bisa memadamkan lautan api, serangan ofensif akan terus berlanjut sampai dia menjadi landak, cara ini cukup untuk menjebak penguasa kelas 6. Kekuatan Liu Qing tidak bisa diremehkan. Namun, Mu Chen merasa malu hanya karena dia tertangkap basah. Jika Liu Qing berpikir hal yang sama dapat diulangi, itu akan meremehkannya. Jadi, kali ini, ketika ribuan pedang bulu api datang seolah-olah itu adalah kilat, tatapan tajam seperti pedang Mu Chen meluncur di atasnya dan mengunci ke arah Liu Qing di kejauhan. Untuk menangkap pencuri, seseorang harus menangkap raja terlebih dahulu. Selama dia menghancurkan Liu Qing, lautan api akan menjadi tidak berguna. Fiu. Mu Chen menghembuskan awan kabut putih, dan segera tangannya menyulap segel misterius dan kompleks dengan kecepatan kilat. Ledakan, ledakan. Saat segel Mu Chen berubah, banyak pedang bulu api mengelilinginya. Segera, perisai emas tebal muncul di sekelilingnya, dan keduanya bertabrakan dengan keras. Aura pedang menyelimuti Mu Chen, memotong luka di kulitnya. Namun, ekspresi Mu Chen tetap tenang karena dia benar-benar mengabaikan perisai emas yang semakin menipis. Namun, kecepatan pergantian segel menjadi lebih cepat. Saat berikutnya, tangannya tiba-tiba berhenti saat bayangan sisa tersebar dan terbang. Di kejauhan, Liu Qing melihat segel Mu Chen dan tiba-tiba rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, dia melihat bahwa ruang di atas Mu Chen mulai beriak, dan di ruang yang beriak, sepertinya ada bunga mengerikan yang besar dan tak tertandingi yang perlahan mekar. Bunga iblis itu berwarna ungu tua, dan ruang di atas setiap kelopak diukir dengan banyak tanda langit dan bumi kuno, yang misterius dan samar. Dengan mekarnya bunga iblis itu, energi spiritual dunia tiba-tiba diserap dengan gila. Bahkan api di bawah melonjak saat ini, berubah menjadi aliran api yang langsung diserap ke dalam bunga iblis. Dengan demikian, bunga iblis itu mekar dengan lebih cemerlang. Mu Chen mengangkat kepalanya, dan dia menghembuskan napas panjang. Segera, jarinya menunjuk ke tempat Liu Qing berdiri di kejauhan, dan ekspresinya sangat serius. Mu Chen menyeringai saat dia menunjuk ke udara.
Tidak sopan untuk tidak membalas budi seseorang, Saudara Liu, bagaimana dengan ini? Suaranya terdengar dan di jantung bunga iblis, tiba-tiba cahaya ilahi ungu gelap melonjak dan mengunci Liu Qing. Saat berikutnya, pukulan destruktif yang mengerikan dilancarkan yang tampaknya mampu menghancurkan dunia saat Mu Chen meneriakkan dengan lembut di dalam hatinya, seni ilahi sempurna, Datura, cahaya penghancur langit. Penindasan Phoenix asli. Cahaya ilahi ungu tua tiba-tiba mekar dari jantung bunga iblis, dan ketika cahaya ungu melonjak, langit dan bumi langsung menjadi gelap, seolah-olah cahaya antara langit dan bumi telah ditelan oleh cahaya ungu itu. Di wilayah Daluo, banyak penguasa terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Mereka merasakan aura kematian yang berasal dari cahaya ungu itu. Mereka tidak ragu bahwa, jika cahaya ungu datang ke arah mereka, mereka akan binasa di tempat. Ini pasti seni ilahi yang sempurna. Beberapa penguasa menggigil kagum, wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan iri. Mu Chen memang yang teratas di antara generasi muda di utara hari itu. Dia bahkan bisa menguasai seni ilahi sempurna, jadi tidak mengherankan bahwa, bahkan di hadapan penguasa yang lebih kuat darinya, dia tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dari tempat bertenggernya di depan aula tamu penyambutan, Penatua Heavenly Sparrow melihat dunia yang gelap ini, dan kilatan cahaya di matanya yang keriput. Dia tidak menyangka Mu Chen memiliki kekuatan tempur yang mengesankan. The Perfect Divine Art benar-benar kuat, tetapi kesulitan kultivasinya juga cukup tinggi. Nyatanya, orang biasa akan beruntung mendapatkan seni ilahi seperti itu, apalagi mengembangkannya. Namun, Mu Chen tidak hanya memiliki kesempatan untuk memperoleh seni ilahi seperti itu, tetapi dia juga mampu mengembangkannya. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Jadi, ketika Elder Heavenly Sparrow melihat adegan ini, Mu Chen mau tidak mau mengangkat harga dirinya. Dia akhirnya melihat bahwa Mu Chen memang memiliki keterampilan yang hebat, dan bahwa dia bukan orang biasa-biasa saja yang membutuhkan perlindungan 9 neter. Meskipun teknik ini hebat, jangan meremehkan keajaiban dari klan 9 Neter Bird. Meskipun dia tahu betapa hebatnya Perfect Divine Art Mu Chen, Elder Heavenly Sparrow tidak terlalu khawatir. Jika mereka ingin berbicara tentang warisan, klan 9 Nether Bird akan melampaui wilayah Daluo dengan pesat. Biasanya, ada koleksi seni ilahi sempurna di dalam klan. Liu Qing juga telah memperoleh volume seni ilahi sempurna, yang kemudian dia kembangkan dengan sukses. Saat Elder Heavenly Sparrow merenungkan semua hal ini, Liu Qing sedang melihat ke arah cahaya ungu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, dan kepercayaan diri dalam tatapannya benar-benar lenyap. Dia jelas tidak menyangka bahwa serangan balik Mu Chen akan begitu sengit. Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 5, tetapi serangan ofensif yang dia luncurkan telah membuat Liu Qing dingin. Manusia ini, yang telah membentuk ikatan garis darah dengan 9 neter, memang bukan manusia biasa-biasa saja. Namun, meskipun orang ini luar biasa, jika dia berpikir bahwa Liu Qing adalah seseorang yang dapat dengan mudah dia kalahkan, maka dia terlalu naif. Anda memiliki seni ilahi yang sempurna, tetapi saya juga. Tatapan Liu Qing berkedip, wajahnya menjadi serius, saat dia mengatupkan kedua tangannya dengan cepat. Bayangan belakang terbang ke atas, saat dia menyulap segel kuno. Dengan perubahan segelnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya spiritual yang cemerlang. Api merah kemudian segera menyala dari kaki tubuh besar 9 Nether Flame Sparrow. Dalam waktu singkat, nyala api telah berubah menjadi bola api, yang menyerupai matahari yang terik. Sosok Liu Qing berdiri tepat di tengah matahari yang terik. Cahaya ungu misterius dan mistis kehancuran menembus kehampaan. Sementara itu, terik matahari yang sangat besar dan tak tertandingi yang menyelimuti tubuh Liu Qing menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat lainnya, matahari yang terik berubah menjadi seukuran kepala manusia, saat tergeletak di telapak tangan Liu Qing. Setelah melihat pemandangan ini, banyak penguasa wilayah Daluo tidak bisa membantu tetapi mengernyitkan alis mereka, karena mereka dapat melihat kehancuran mengerikan yang terkandung dalam bola api merah. Liu Qing menatap bola api di telapak tangannya, yang berwarna merah-merah dan ditutupi dengan rune kuno. Seluruh bola cahaya itu sekokoh bola kristal merah, dan di dalamnya terdapat kekuatan penghancur. Total, seni ilahi peradangan surgawi, mutiara ajaib api besar. Tatapan Liu Qing berangsur-angsur menjadi lebih ganas saat ini, dan segera telapak tangannya perlahan terangkat, mengeluarkan dengungan dingin. Pergilah. Bola cahaya seperti kristal itu tiba-tiba bergetar,
dan di saat berikutnya, itu berubah langsung menjadi kilatan cahaya merah-merah, yang langsung menembus kehampaan, melesat ke langit dengan jejak api. Akhirnya, di tengah banyak tatapan kaget, cahaya merah itu berbenturan keras dengan cahaya Dewa Ungu Tua. Gemuruh. Saat keduanya bertabrakan, suara gemetar bumi bergema dengan keras. Kemudian, gelombang kejut besar, yang terlihat dengan mata telanjang, menghancurkan kehampaan di langit. Bangunan di bawah awalnya dimaksudkan untuk menjadi abu karena guncangan seperti itu, tetapi Mandela bertindak tepat pada waktunya. Dengan satu jentikan jarinya, lapisan cahaya spiritual menutupi semua bangunan. Lapisan cahaya spiritual tampak lemah, tetapi tetap utuh di bawah benturan. Mu Chen dan Liu Qing juga terpengaruh oleh gelombang kejut yang mengerikan. Yang pertama, yang berdiri di atas kepala Grid Solar Unding Body, dengan cepat mulai tenggelam ke dalam Grid Solar Unding Body. Liu Qing menginjak kakinya, saat 9 Nether Flame Sparrow segera menutupi tubuhnya, menempatkan sayap besarnya di depan, seperti perisai besar. Saat itu terjadi, ada api merah menyala di atasnya. Ledakan, dua sosok raksasa itu bertabrakan. Saat cahaya keemasan Grid Solar Unding Body meredup, tubuh besar itu terkejut dan terhuyung mundur. Dengan setiap langkah, itu meninggalkan bekas yang sangat besar di langit, bahkan menyebabkan tanah di bawahnya runtuh. Mengomel, bulu api di atas sayap Nine Nether Flame Sparrow hancur saat ini, dan tangisan tajamnya terdengar. Tubuhnya yang besar menggunakan momentum untuk menghilangkan hantaman mengerikan saat ia mundur. Gelombang kejut hanya berlangsung beberapa saat, dan ketika gelombang kejut terakhir telah menghilang, langit dan bumi dipulihkan ke kecerahan sebelumnya. Namun, Grid Solar Unding Body dan Nine Nether Flame Sparrow berada dalam keadaan yang agak memalukan. Ledakan. Saat gelombang kejut menyebar, wajah Liu Qing menjadi pucat pasi. Namun, di matanya, ada kilatan yang cemerlang. Nine Nether Flame Sparrow tiba-tiba ditembakkan, membawa api surgawi dan melonjak langsung ke Grid Solar Unding Body. Namun, dalam menghadapi pengejarannya, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, Grid Solar Unding Body muncul, telapak tangan emasnya yang besar menyerang langsung ke Nine Nether Flame Sparrow secara brutal. Nine Nether Flame Sparrow mengepakkan sayapnya dan mendekat, dan saat mereka bentrok, langit bergetar. Kedua entitas besar itu terlibat dalam pertarungan sengit di udara. Dengan setiap pertemuan, suara emas dan logam yang memekakkan telinga terdengar. Dong, tabrakan keras lainnya terjadi, saat Liu Qing menatap Mu Chen, yang sekali lagi muncul di kepala Grid Solar Unding Body. Sungguh lawan yang layak langka. Keinginan tempur yang sengit melonjak di mata Liu Qing. Pada saat ini, dia benar-benar menganggap Mu Chen sebagai karakter dengan peringkat yang sama, dan penghinaan awalnya telah hilang sama sekali. Sebaliknya, itu telah diganti dengan sedikit kekaguman. Bagaimanapun, Mu Chen telah membuktikan bahwa dia bisa bertarung setara dengannya sebagai penguasa kelas 5 belaka. Dalam pengertian ini, dia sadar bahwa, jika dia berada di posisi Mu Chen, dia tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Namun, kesadaran ini membuat serangannya semakin ganas. Oleh karena itu, dalam benturan yang keras ini, kaki Liu Qing terangkat ke langit, hanya untuk melihat bahwa, di belakangnya, sepasang sayap merah menyala yang besar telah terentang. Ini berarti energi spiritual tubuhnya menjadi lebih kuat. Sayapnya berkibar, saat sosoknya menyerang langsung ke arah Mu Chen. Momentumnya mengerikan. Dia bisa mengatakan betapa hebatnya tubuh abadi matahari Mu Chen, dan jika pertempuran ini berlanjut, dia tidak tahu berapa lama dia akan bertahan. Karena itu, dia menyerang dengan bentuk aslinya, berharap untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Jika kamu ingin mengakhiri ini dengan cepat, jadilah tamuku. Pada saat ini, kecepatan cepat Liu Qing menyebabkan wajah Mu Chen berputar. Matanya berbinar, saat dia memahami niat Liu Qing. Dia kemudian menyempitkan matanya dan menginjak kakinya, mundur dengan tiba-tiba dan meninggalkan ruang lingkup Grid Solar Unding Body. Haha, betapa berani. Tapi, kecepatanmu tidak secepat milikku. Petik 2. Liu Qing melihat situasinya dan segera tertawa. Sayapnya mengepak di belakangnya, dan kecepatannya menjadi lebih cepat, saat dia mencoba memanfaatkan kesempatan pertama untuk menyerang. Apakah begitu? Mu Chen menyeringai, saat segelnya tiba-tiba berubah. Cahaya keemasan mekar di punggungnya, dan teriakan Phoenix yang keras terdengar di langit dan bumi. Sepasang sayap Phoenix ungu dan emas besar segera menyebar di punggung Mu Chen,
dan pada saat yang sama, perasaan tekanan yang aneh terpancar dari sayap Phoenix. Ini adalah penindasan dari Phoenix sungguhan. Saat aura penindasan muncul, wajah Liu Qing berubah drastis, ketidakpercayaan mewarnai pandangannya untuk pertama kalinya. Aura penindasan yang mengerikan bahkan telah menyebabkan pembuluh darahnya bergetar. Dan berbicara tentang darah, klan 9 burung neter juga memiliki garis keturunan Phoenix. Karena primordial Unding Bird adalah binatang ilahi berdaulat yang bermutasi yang berasal dari klan Phoenix. Di antara binatang spiritual dan dewa, garis keturunan dengan peringkat lebih tinggi memiliki aura penindas khusus. Dengan demikian, ketika dihadapkan dengan penindasan tingkat tinggi seperti itu, binatang spiritual dan dewa biasa akan mengalami penindasan. Garis keturunan Liu Qing adalah 9 Nether Flame Sparrow, yang juga dianggap sebagai binatang ilahi. Tapi, tiba-tiba menghadapi penindasan dari Phoenix asli masih membuatnya lengah. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mu Chen, melihat Liu Qing tertegun, mengambil kesempatan itu untuk bertindak. Sayap burung Phoenix di belakangnya berkibar, dan dia berubah menjadi aliran cahaya, lalu menyerang yang terakhir. Namun, saat dia menyerang, muridnya tiba-tiba berkontraksi. Sosok hantu kuno telah muncul di depannya. Itu adalah Elder Heavenly Sparrow. Alis Mu Chen bersatu, saat dia berseru, Elder Heavenly Sparrow. Kamu, sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti, karena dia melihat Penatua Heavenly Sparrow sedang menatapnya. Dia terpaku, kilatan perhitungan berkedip di matanya. Sesaat kemudian, dia berbicara, menyuarakan setiap kata-katanya perlahan dan dengan sengaja, penindasan Phoenix sejati. Tanah binatang ilahi, Elder Heavenly Sparrow. Mu Chen mengerutkan kening pada Elder Heavenly Sparrow, yang tiba-tiba muncul di langit untuk menghentikannya. Apakah dia telah mencegat saya karena dia menyadari bahwa situasinya bertentangan dengan mereka? Akan sangat disayangkan jika ini masalahnya. Swoosh! Saat Mu Chen mengerutkan kening, suara memecah udara terdengar di sampingnya dan Mandela. 9 Nether, 3 Raja, dan yang lainnya muncul. Mereka memandang dengan tidak senang di Heavenly Sparrow Elder, karena dia telah ikut campur dalam pertarungan antara Mu Chen dan Liu Qing. Elder Heavenly Sparrow, saya telah memperlakukan Anda sebagai tamu, itulah sebabnya saya menyerah kepada Anda. Jangan berlebihan dan main-main dengan kami, kata Mandela dingin. Ketika Penatua Heavenly Sparrow melihat bahwa Mandela sangat marah, dia dengan cepat berkata, saya benar-benar berlebihan. Mu Chen telah tampil bagus dalam laga ini. Dia memiliki kualitas untuk menjadi orang terbaik di antara generasi muda di wilayah utara. Petik 2. Liu Qing segera melesat dari belakang Elder Heavenly Sparrow. Dia tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan Elder Heavenly Sparrow, karena dia tidak memiliki keunggulan selama pertarungan dengan Mu Chen sebelumnya. Mu Chen memang luar biasa. Mengingat kekuatannya, yang hanya berada di kelas 5 Sovereign, dia berhasil mengalahkan Liu Qing sampai sekarang. Jika mereka melanjutkan pertarungan, mereka akan memberikan semua yang mereka miliki. Jika mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka, mereka mungkin akan terluka atau terbunuh. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Penatua Heavenly Sparrow, dia mulai mengendur. Dia tidak ingin menyinggung klan 9 Netherbird, oleh karena itu akan lebih baik untuk tidak mendorong terlalu jauh dalam pertarungan. Selain itu, dia tahu bahwa tidak mungkin dia mengalahkan Liu Qing jika mereka melanjutkan. Liu Qing berada di puncak penguasa kelas 6, dan kekuatan tempurnya lebih kuat daripada harimau naga langit, yang ditemui Mu Chen di harta karun rahasia berdaulat. Keduanya akan terluka jika mereka tidak menghentikan pertarungan. Ketika Penatua Heavenly Sparrow melihat bahwa mereka semua telah ditenangkan, dia menatap Mu Chen dan bertanya, mengapa ada penindasan dari Phoenix asli di dalam dirimu? Meskipun penindasan burung Phoenix asli yang dipancarkan Mu Chen tidak kentara, itu terlihat jelas bagi klan 9 Nether, karena mereka memiliki garis keturunan dari burung abadi. Di dunia spiritual beast, Phoenix asli berada di puncak di antara Sovereign Divine Beast. Setiap burung Phoenix yang dewasa memiliki kekuatan mengerikan yang setara dengan penguasa surgawi. Tingkat kekuatan ini jarang terjadi di klan Phoenix sampai-sampai tidak ada dari mereka yang pernah memilikinya. Ekspresi Heavenly Sparrow Elder dan Liu Qing berubah ketika mereka menyadari bahwa Mu Chen memiliki kekuatan seperti itu, dan mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Mu Chen tercengang ketika mendengar pertanyaan itu dan dengan cepat menjawab, ini adalah tubuh naga Phoenix yang saya kembangkan di Dragon Phoenix Rift.
Dia tidak merasakan tekanan dari Phoenix asli yang berasal dari tubuhnya. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan tubuh naga Phoenix selama pertarungan, tidak ada lawannya yang terpengaruh olehnya. Tampaknya hanya klan 9 Netherbird, yang memiliki garis keturunan dari burung abadi, akan memperhatikan penindasan burung Phoenix asli. Dalam hal ini, Mu Chen memiliki penindasan naga asli juga, tetapi hanya binatang ilahi yang memiliki garis keturunan klan naga yang akan menyadarinya. Dragon Phoenix Rift. Elder Heavenly Sparrow mengerutkan kening dan berkata, apakah itu Dragon Phoenix Rift di North Territory? Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Naga asli dan burung Phoenix sungguhan mati di sana. Kami telah mengirim orang-orang kami untuk memeriksanya, dan meskipun kami telah memperoleh sesuatu darinya, kami tidak berhasil merasuki penindasan burung Phoenix yang asli. Petik 2. Hanya orang yang telah mencapai langkah 10 dari Dragon Phoenix Steps yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Selama berabad-abad, hanya Mu Chen yang mencapai langkah ke-10, kata Mandela datar. Penatua Heavenly Sparrow tidak bisa berkata-kata. Dia tahu tentang langkah ke-10, dan jelas terlihat bahwa orang-orang baik yang mereka kirim ke sana tidak berhasil mencapainya. Namun, Mu Chen berhasil melakukannya. Nine Nether melihat Heavenly Sparrow Elder dan berkata, Elder Heavenly Sparrow, kamu telah menarik kesimpulan dari pertarungan antara Mu Chen dan Liu Qing. Bisakah kita melupakan masalah ini? Petik 2. Penatua Heavenly Sparrow hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu, Nine Nether berteriak. Dia mengangkat alisnya dan mengatupkan giginya. Little Nine Nether, kamu harus tahu seberapa serius masalah ini. Bahkan saya tidak dalam posisi untuk memutuskan ini. Penatua Heavenly Sparrow menatap tajam ke 9 Nether dan berkata, sepanjang milenium, Anda adalah satu-satunya yang memiliki garis keturunan paling murni di antara klan 9 Netherbird. Anda memiliki peluang tertinggi untuk membangkitkan garis keturunan dari burung abadi dan menjadi burung abadi primordial. Kamu adalah pilar masa depan dari klan 9 Nether, dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menghilangkan apapun yang akan menghalangi kemajuanmu. Karena itu, Elder Heavenly Sparrow menatap tajam ke arah Mu Chen, yang membuat tulang punggungnya merinding. Saat Mandela mendengarnya, dia membeku. Dia tampaknya telah meremehkan pentingnya 9 Nether untuk klan 9 Nether. Menilai dari apa yang dikatakan Penatua Heavenly Sparrow, 9 Nether bisa menjadi sekuat penguasa surgawi di masa depan. Ini cukup untuk klan 9 Nether menjadi overprotective terhadap 9 Nether. Lagi pula, tidak pernah ada penguasa surgawi di klan 9 Nether selama milenium. Klan 9 Nether burung melihatnya sebagai bahaya tersembunyi bahwa garis keturunan Mu Chen dan 9 Nether terikat bersama. Jika Mu Chen dibunuh, 9 Nether harus membayar harga tinggi, bahkan jika dia berhasil tetap hidup. Ini mungkin menghalangi dia untuk berkembang. Klan 9 Nether tidak akan mampu menanggung konsekuensi seperti itu. Masalah ini tampaknya rumit, meskipun Mandela tidak takut pada klan 9 burung Belanda, dia harus mengakui bahwa warisan ras spiritual bis mereka lebih kaya daripada wilayah Daluo. Wilayah Daluo bergantung pada Mandela untuk menopangnya. Jika dia meninggal, wilayah Daluo akan berada dalam situasi yang sama dengan Paviliun Ilahi, tetapi klan 9 Nether berbeda. Meskipun mereka tidak memiliki penguasa surgawi, mereka memiliki banyak penguasa bumi. Jika Penatua Heavenly Sparrow meninggal, itu hanya akan menjadi kerugian bagi mereka, tetapi itu tidak akan sampai pada titik di mana mereka akan binasa. 9 Nether mengepalkan tinjunya dan menatap tajam ke Elder Heavenly Sparrow. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan nada mengancam, jika kamu bertindak sembrono, jangan salahkan aku karena melakukan hal yang sama. Ketika Elder Heavenly Sparrow mendengar ancaman 9 Nether, dia berubah menjadi kuburan. Dia sangat marah dengan 9 Nether karena begitu keras kepala, tapi dia menahan amarahnya dan menghela nafas. Penatua Heavenly Sparrow berpaling untuk melihat Mu Chen dan berkata, anak muda, kapan kamu akan berhenti bersembunyi di belakangnya? Mu Chen dengan lembut menarik Nine Nether kembali. Dia tersenyum datar pada Elder Heavenly Sparrow dan berkata, yang terburuk, kita bisa memutuskan Bloodline Bond. Saya yakin Anda punya cara untuk melakukannya. Petik 2. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, Mu Chen tidak ingin menjadi beban bagi 9 Nether. Jika dia tidak setuju untuk memutuskan ikatan, itu mungkin melibatkan seluruh wilayah Daluo jika Mandela terlibat untuk melindunginya. Dia mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya, dan bukan itu yang ingin dilihat Mu Chen. Mu Chen, Nine Nether menjadi sangat marah.
Klan Sembilan Neter memang tahu cara memutuskan ikatan, tetapi itu akan menyebabkan kerugian besar bagi Mu Chen. Kamu bertingkah seperti laki-laki sekarang, kata Elder Heavenly Sparrow. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah dan dia berkata, skenario terburuk adalah memutuskan ikatan garis darah dengan paksa. Namun, kami mungkin tidak harus melakukan ini. Itu akan tergantung padamu. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Elder Heavenly Sparrow, dia dengan cepat bertanya, apakah Anda memiliki solusi lain, Elder Heavenly Sparrow? Sembilan Neter berdiri di sampingnya dan menatap ragu-ragu di Heavenly Sparrow Elder. Dia tahu bahwa selain memutuskan ikatan dengan paksa, tidak ada cara lain untuk melakukannya. Tidak ada cara lain untuk memutus ikatan garis darah. Elder Heavenly Sparrow tersenyum. Dia memandang Mu Chen, yang tampak kecewa, dan berkata, namun, jika kamu bisa membuat orang-orang menerima kamu, mereka akan membiarkan masalah ini berhenti. Anda kemudian akan mendapatkan persahabatan dari klan Sembilan Neter Bird juga. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum bertemu dengan klan Sembilan Neter, menilai dari reaksi sebelumnya dari Heavenly Sparrow Elder, orang-orang tidak akan mengizinkannya untuk terikat dengan Sembilan Neter di garis keturunan. Solusi alternatif yang diberikan oleh Elder Heavenly Sparrow ini tidak layak. Semua ini sampah. Nine Neter berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa Penatua Heavenly Sparrow sedang berbelit-belit. Penatua Heavenly Sparrow mengabaikan reaksinya dan berkata, Sembilan Neter, apakah Anda tahu mengapa kami memanggil Anda? Nine Neter tertegun dan menggelengkan kepalanya. Dia mengira mereka curiga ada masalah pada garis keturunannya. Namun, setelah mendengar pertanyaan ini, dia menyadari bahwa itu mungkin karena alasan lain. Ketika Penatua Heavenly Sparrow melihat reaksinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah binatang ilahi akan segera muncul. Tanah binatang ilahi. Mendengar kata-kata tersebut, Nine Neter terlihat kaget dan gugup. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Dari ekspresinya, dia sepertinya tahu konotasi di balik tanah binatang ilahi.